Romo, suster, bapak, ibu yang terkasih, selamat sore, berkah dalam. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan dalam ketiga bacaan hari ini, sungguh secara gamblang bagaimana kita memahami, mengimani Tritunggal Maha Kudus itu. Di dalam bacaan pertama, dalam kitab Keluaran disampaikan firman, Tuhan adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Di sini Tuhan memperkenalkan kepada Musa dan kepada diri kita semua seolah-olah sebagai sahabat yang menyatakan jati dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, panjang sabar, yang selalu tidak mengingat-ingat salah dan dosa kita. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Paulus menyebut Allah sebagai tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, yang adalah relasi satu kesatuan yang penuh kasih. Sehingga di dalam Injil pun Tuhan Yesus menyampaikan kepada Nikodemus bahwa Allah mengasihi dunia dengan kasih yang sangat luar biasa, memberikan Putranya yang tunggal, memberikan Roh Kudus agar selalu menyertai kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, misteri Tritunggal Maha Kudus itu tidak mudah untuk dipahami, dimengerti. Saya kuliah 1 semester Tritunggal Maha Kudus ya selesai, selalu nilainya baik. Tetapi apakah bisa dimengerti dengan akal budi? Ternyata juga tidak mudah. Bahkan para katekis guru agama pun dalam mengajar tidak bisa memuaskan seluruh pikiran manusia. Apalagi Romo paroki, Romo rekan, Mas katekis pun juga tidak mudah untuk menjelaskan, memuaskan tentang Tritunggal Maha Kudus itu siapa dan bagaimana. Ya, dulu memang ada yang mengatakan Tritunggal Maha Kudus itu bisa digambarkan dengan kopi 3 in 1. Tidak bisa. Karena kopi 3 in 1 itu, kopi, susu, dan gula bisa berdiri sendiri-sendiri. Bukan satu. Tritunggal Maha Kudus satu, namun tiga pribadi yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Lalu bagaimana kita bisa memahami? Mudah. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya, cukup. Tidak perlu mengerti. Yang penting kita beriman, percaya, dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah Bapa mengasihi kita, menciptakan kita dengan kasih. Percaya atau tidak, saudara-saudara yang terkasih? Bayu, lemes. Percaya tidak bahwa Allah menciptakan kita dalam kasih? Percaya. Nah, tidak dalam kasih loh. Mas Kokok tidak seperti ini. Juga tidak akan hadir dalam keluarganya benu-benu yang lain. Karena semuanya penuh kasih. Demikian juga dalam keluarganya Mas Pius dan Mbak Ani ini. Juga tidak akan hadir Brili dan Niko, yang juga penuh kasih dalam hidupnya. Dan tentu dalam keluarga-keluarga kita, sungguh kasih itulah yang menjadikan kita semakin paham. Ternyata Allah adalah satu, namun sungguh mencintai kita, menciptakan kita, menyelamatkan kita, bahkan selalu menyertai kita. Semua karena kasih, dan semuanya bisa dimengerti hanya dengan iman, percaya kepada Allah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, Tritunggal Maha Kudus itu apakah sungguh kita hayati? Yang sejak awal mula
kita menerima pembaptisan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, kita disatukan dengan Allah Tritunggal itu. Namun sungguhkah sekali lagi kita ini mengimani Allah Tritunggal dalam kehidupan sehari-hari? Pak Raymond, saya ingin bertanya kepada dirimu, dari mulai bangun pagi hingga hari ini, berapa kali Pak Raymond membuat tanda salib? 2 kali saja. Oke, kapan saja itu? Bangun pagi tanda salib saja, tidak tambah plus doa? Oh, terima kasih. Tanda salibnya sekali atau ditutup lagi? Tidak ada. Baik. Pak Pur, ini asisten imam juga harus ditanyai. Berapa kali tanda salib hari ini? Pertanyaannya berapa kali loh, bukan menyebutkan. Hah? 10 kali. Bangun pagi? 2 kali. Loh, urung tidur kok piye toh? Hari ini berapa kali? Yo Allah. 8 kali. Tadi bangun pagi 2 kali, makan pagi 2 kali, makan siang 2 kali, terus sore tadi apa? Makan pagi. Oh, tenane nek 8. Masuk gereja tidak tanda salib? Nah, Angelus, loh piye Jal? Artinya apa? Bahwa kadang kala hal sederhana penghayatan tentang Allah Tritunggal pun kadangkala kita sepelekan. Bagaimana kita membuat tanda salib? Ah, Pak Hermawan. Bagaimana membuat tanda salib? Oh, syukur benar gitu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi sungguhkah kita dalam kata dan tindakan selaras? Masuk gereja tanda salib. Sing kosong sing ndi? Enek sing ganteng tak cedakane ah. Enek sing cantik tak cedakane ah. Hal sederhana, penghayatan pertama. Lalu penghayatan yang kedua adalah bagaimana kita membangun relasi kasih seperti kasih Allah kepada putranya, kepada Roh Kudus dalam keluarga. Bagaimana kita mengasihi pasangan masing-masing, jangan pasangan yang lain ya, istri, suami, dan anak-anak. Dan semoga dengan relasi kasih dalam keluarga itu juga semakin melebar kasih kepada warga lingkungan, RT RW, warga paroki Santo Paulus Nganjuk. Semakin lebar kasih itu. Sehingga akhirnya segala sesuatunya tidak mungkin hanya dengan pikiran, akal budi. Kita tidak pernah bisa menangkap Allah Tritunggal itu. Namun akan menjadi sungguh berkat di saat kita membawanya dalam hati, iman, percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan itulah yang membuat kita yakin kita akan diselamatkan. Kita akan dibimbing menuju kebenaran iman bahwa Allah adalah kasih kita dan Allah itu yang mengasihi kita akan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.